Pancasila. Hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Kita membersamai anak-anak, adik-adik di SMK Negeri 1 Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Ini dalam rangka pembelajaran PPKN di tempat terbuka supaya tidak jenuh, supaya adik-adik, anak-anak didik ini mendapat inspirasi atau cari suasana baru. Hari ini kita membahas tentang UUD 1945 yang merupakan hukum dasar. UUD 1945 hukum dasar negara Indonesia atau konstitusi tertulis yang ada dalam sejarah ketatanegaraan. Jadi dalam perspektif atau sudut pandang sejarah ketatanegaraan Indonesia itu pernah berlaku 3 undang-undang dasar, yaitu 1 UUD 1945, yang kedua Konstitusi RIS 1949, dan yang ketiga adalah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Masing-masing punya ciri khas sendiri dan masing-masing mempunyai sejarahnya. Makanya kita meninjau, mempelajari di dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, ya kan? Materi utamanya adalah UUD 1945. Di antara 3 undang-undang dasar tadi, di antara 3 UUD tadi, yang paling bisa bertahan, yang paling eksis sampai saat ini adalah UUD 1945. Mengapa demikian? Karena UUD 45 itu paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Di dalam UUD 45 tercermin Pancasila di dalam pembukaannya. Kemudian pasal-pasalnya juga telah mengakomodasi hak-hak konstitusional rakyat atau warga negara Indonesia. Maka dari itu kita belajar fokus pada UUD 45. Pada periode pertama, UUD 45 itu berlaku sejak disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi UUD 45 atau penamaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949, tepat dengan dilaksanakannya KMB. Apa itu KMB? Konferensi Meja Berjalan, yang dilaksanakan di kota Den Haag, yaitu Belanda. Kenapa ada KMB? Karena Belanda berusaha untuk menguasai Nusantara ini kembali. Belanda belum mengakui kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45. Sehingga Belanda berusaha untuk melakukan agresi militer, pendudukan, ya, menguasai kembali Indonesia ini melalui aksi polisionil Belanda atau agresi militer Belanda. Maka dari itu bangsa Indonesia karena sudah merdeka 17 Agustus 45 berusaha untuk menghadapi dengan cara bagaimana? Supaya kemerdekaan kita diakui oleh negara asing termasuk Belanda. Caranya dengan perjuangan secara diplomatik, yaitu melaksanakan konferensi meja bulat. Itu taktik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara supaya kita mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, dengan konferensi meja bundar maka Belanda angkat kaki dari bumi Nusantara. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat. Ingat, bentuk negara kesatuan setelah kita merdeka 17 Agustus itu melalui kesepakatan perjanjian dalam KMB diubah menjadi serikat, ya, atau PNU. Ya, dan sejak saat itu Belanda angkat kaki dari bumi Nusantara dan UUD 45 diganti dengan konstitusi baru
namanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Tetapi tidak tahan lama. Hanya sampai 17 Agustus 1950 akhirnya Konstitusi RIS diganti dengan UUDS ya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berlaku 9 tahun. Sejak 17 Agustus 1950 sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 45 sampai sekarang. Jadi di antara 3 UUD tadi, mana yang bisa bertahan paling lama, yang paling eksis? Yang mana? Ya, UUD 1945. Karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Itu materi kita. Sekarang anak-anak silakan buka WA grup, kerjakan pertanyaannya di link YouTube yang sudah kami share. Jalan? Silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Salam Pancasila. Salam.